Tah maneh mah geuning bisa ngalewihan ngomong. Naon pot? Sanggup? Bejaan si dawala. Ieu teh keur perang sia otak teh ka mana wae di manya ya besa. Aduh. Nah, ka mana wae juragan. Ari maneh atuh nutur-nutur wae rek naon? Da aing teh boga hutang. Cepot, aya tugas keur maneh. Engke di mana Dorna turun tina kareta pasti bakal nanyakeun cenah meureunah nya Aswatama paeh. Cek. Kayak gitu. Taina teh Bima teh rek maehan Aswatama. Ngan gajah tama Aswatama tangke bakal ear di belah kidul. Cenah meureun Aswatama gugur, maneh oge kudu milu. Milu nyebut gugur. Tah lamun Dorna nanyakeun ka maneh cenah meureunah cepot, bener maneh nyaho Aswatama gugur. Tah maneh mah geuning bisa ngalewihan ngomong. Naon pot? Sanggup? Bejaan si dawala. Ieu teh keur perang sia otak teh ka mana wae di manya ya besa. Aduh. Nah, ka mana wae juragan. Hello guys. Don't forget to subscribe, like and share. Blue TV. Makna demokrasi dan wawasan kebangsaan. Sejak abad pertengahan, demokrasi telah menjadi isu global. Demokrasi menjadi isu global karena telah melalui perjalanan panjang praktek demokrasi di beberapa negara. Ternyata demokrasi lebih memberi nilai tambah bagi perkembangan kehidupan umat manusia. Manusia yang hidup berkelompok sebagai makhluk sosial di samping sebagai makhluk individu, mendapat pengakuan dan perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di mana pemerintahan negaranya mengembangkan kehidupan demokratisasi. Sejarah dunia mencatat bahwa negara-negara yang tidak mengembangkan praktek demokrasi dalam pemerintahannya, sekalipun mampu mensejahterakan masyarakatnya, akan tetapi kesejahteraan masyarakat itu bersifat semu yakni hanya sekedar tampilan permukaan dalam arti rakyat tidak mendapat tempat yang cukup di dalam pemerintahan. Bahkan kondisi yang ada hanyalah menjadikan manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia yang lain, homo homini lupus contra omnes, walaupun penguasa yang berkuasa mampu menstabilkan kehidupan masyarakat selama masa kepemimpinannya. Kendatipun sistem demokrasi terdapat kritikan sebagai bentuk pemerintahan yang kurang baik karena pemerintahan demokrasi tidak efisien sebagaimana yang dilakukan oleh Aristoteles, 384-322 SM, namun bila dibandingkan dengan bentuk-bentuk pemerintahan lainnya, seperti monarki yang menghasilkan tirani, aristokrasi yang menghasilkan oligarki, demokrasi ternyata memberi nilai kemanfaatan tinggi bagi upaya untuk memanusiakan manusia dalam berpemerintahan. Sehubungan dengan itu, demokrasi menjadi pilihan yang rasional untuk dijadikan dasar dalam pembentukan dan proses penyelenggaraan suatu pemerintahan negara, termasuk Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dan diikuti dengan penetapan Konstitusi UUD 1945 sehari setelah kemerdekaan, telah menerapkan formula rumusan demokrasi dalam bangunan pemerintahan negara. Dengan memasukkan formula demokrasi dalam Konstitusi UUD 1945, negara Indonesia menganut pemerintahan demokrasi konstitusional. Kendatipun demikian, sejarah mencatat bahwa perkembangan penerapan demokrasi di Indonesia mengalami gelombang pasang surut sebagai proses pencarian bentuk dan pembelajaran demokrasi. Secara konseptual dan empirik, demokrasi akan tumbuh dan berkembang secara optimal, manakala didukung oleh peradaban masyarakat negara setempat yang membuka ruang terbentuknya proses demokratisasi. Peradaban masyarakat dapat bersumber dari bawaan manusia hasil interaksi dengan lingkungannya, juga merupakan hasil pelaksanaan program modernisasi yang dilakukan oleh pemerintahan dalam berbagai aspek kehidupan. Sejarah dunia mencatat bahwa berbagai peradaban manusia yang mendukung tata kehidupan yang demokratis, adalah hasil dari konstruksi kebijakan pemerintahan dalam melakukan modernisasi atau reformasi tata kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi negara demokrasi yang modern, manakala adanya komitmen bangsa yakni pemerintah bersama masyarakat untuk menerapkan sistem pemerintahan demokrasi dalam skala besar guna mengembangkan demokrasi, yang diikuti dengan perubahan kesadaran politik masyarakat yang semakin tinggi. Negara Indonesia adalah negara bangsa, nation state, yang dibangun atas dasar keanekaragaman suku-suku bangsa. Dalam kondisi keanekaragaman suku bangsa, bangsa Indonesia telah bertekad untuk hidup dalam tanah air yang satu, bangsa yang satu, dan bahasa yang satu yaitu Indonesia, dengan dasar semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Guna mewujudkan dan memantapkan paham kesatuan atas dasar perbedaan, diperlukan pola wawasan kebangsaan Indonesia yang utuh.
Untuk menciptakan wawasan kebangsaan Indonesia yang mengenal kesatuan dalam kemajemukan suku bangsa yang ada di Indonesia, dibutuhkan suatu strategi jitu untuk menegakkan semangat persatuan Indonesia yang menjamin adanya kebebasan, liberty, dan kesederajatan equality, dalam koridor aturan hukum supremacy law. Strategi jitu dan telah teruji mempersatukan bangsa Indonesia dalam wawasan kebangsaan yang memiliki kohesi nasional yang tinggi adalah Pancasila. Dalam Pancasila demokrasi Indonesia dapat tumbuh dalam semangat wawasan kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, materi demokrasi dan wawasan kebangsaan Indonesia menjadi penting dipelajari oleh para kepala daerah yang memiliki otoritas menegakkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Hello guys. Don't forget to subscribe, like, share. Blue TV. 1, 2, 3, let's go! Hello guys. Don't forget to subscribe, like and share. Blue TV. Hello guys. Don't forget to subscribe, like and share. Blue TV. Don't forget to subscribe, like, share. Blue TV. 2, 3.